Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan fikih mazhab Syafi'i dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang ditulis oleh Al-Imam Baqadul Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terakhir kita telah membahas tentang syarat-syarat taharah, syarat-syarat orang taharah dari hadas kecil dan hadas besar. Hari ini kita akan membahas tentang najis, tentang perkara-perkara yang najis. Faslun fima yanjusu bihil ma, pasal tentang apa saja yang bisa menajiskan air. Itu tadi itu biasa di kamar mandi punya air atau di mana saja air itu bisa najis. Air itu bisa najis. Kapan air itu bisa najis? Sebelumnya udah pernah saya jelaskan, air itu dibagi dua, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit itu adalah air yang di bawah 2 pula itu berarti di bawah 200 liter. Ada air banyak berarti 200 liter ke atas. Kalau air itu di bawah 2 pula kena najis, mau dia berubah warna ataupun nggak berubah warna, kalau kena najis maka dia najis. Tapi kalau 200 liter ke atas dia terkena najis tapi tidak berubah warna, maka tidak najis. Kapan menjadi najis? Jadi najis adalah kalau apa? Kalau berubah warna, berubah bau atau berubah rasa. Pas misalnya antum lagi buka toren, nah ini bau, ternyata ada bangkai di dalamnya. Airnya 200 liter ke atas. Najis karena berubah bau atau berubah warna, berubah rasa. Berubah warna. Pas mau bubuk, tolak di belakang. Kemudian diambil airnya, buang berubah warna najis. Tapi kalau terkena najis tapi tidak berubah warna, bau dan rasa, maka tidak najis kalau 200 liter ke atas atau 2 pula ke atas. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, jika balagol ma'u kuliyasai dalam yanbus, kalau air itu mencapai 2 pula maka dia tidak najis. Maknanya dia tidak najis kalau tidak berubah. Tapi kalau di bawah 2 pula berubah. Saya itu di toilet itu ada ember. Ada ember, di situ ada orang cuci, kemudian nyepret di situ, nyepret di ember itu, sudah berubah warnanya, sudah berubah airnya, maka tetap najis karena airnya air yang sedikit, Kemudian wa yu'fa 'anil yasir min asy-sya'ri an-najas. Tapi kalau misalnya gimana kalau kena najisnya itu yang sedikit atau dari misalnya dari bulu yang najis atau bulu yang kotor, atau misalnya yang kotor yang dia memakan barang-barang yang najis seperti apa, tikus. Itu pernah nggak ada tikus tuntun karena bak tapi hidup terus lari lagi. Nah, airnya tidak berubah, airnya tidak bau, ya, makanya tidak najis. Ini termasuk yang dimaafkan. Atau bangkai yang darahnya tidak mengalir, bangkai yang darahnya tidak mengalir itu tidak mengalir seperti darah sapi, domba dan hewan-hewan lain. Seperti apa? Lalat, ya, ada lalat jatuh di ember atau lalat jatuh di bak. Ya, lalat tuh mati, bangkai bukan kalau mati. Bangkai itu halal atau haram? Haram. Ya, masa bangkai halal? Hurrimat alaikumul maitatu, kata Allah, diharamkan bagi kalian bangkai. Diharamkan bangkai. Nah, tapi ini bangkainya itu adalah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti belalang, ya, seperti lalat dan yang lain. Gimana hukumnya? Tidak apa-apa, tidak najis. Ya. Kemudian atau najis yang dikit banget, ya.
tapi ini susah dikarenakan. Atau misalnya ya sisa-sisa dari kotoran burung, mutlak, dengan manuk, kotorannya masuk ke mana? Coba misalnya. Atau yang lainnya, ini termasuk yang dimaafkan ya, atau ini yang termasuk dimaafkan. Kemudian apabila air itu idakan al-ma'u kullataini wa waqa'at fihi najasah fala yanjus illa idza taghayyara ta'mu. Kalau air itu masuk ke dalam air, najis itu masuk ke dalam air dan dia 2 kulah ke atas, maka tidak najis sampai berubah rasanya, berubah warnanya dan berubah baunya. Berubah rasanya, berubah warnanya dan berubah baunya. Sekarang saya mau tanya, ini baunya ada berubah, terus langsung diambil ya, sampai baunya hilang. Nah, masih najis nggak? Masih najis nggak? Misalnya di bak di rumah, pas dilihat itu terkena bangkai tikus, bau nggak? Bau, langsung diambil. Nah, udah gitu masih bau, dikerukan si air teh sampai itu bau, warnanya gitu berubah. Enggak? Nah, gini, kalau air yang 2 kulah ke atas terkena najis dan oleh kita diambil, ya, diambil airnya sampai hilang baunya, hilang najisnya. Kalau yang tersisa itu adalah di bawah 2 kulah, maka dia najis. Tapi kalau tersisa itu masih 2 kulah ke atas, maka tidak najis. Ulangi lagi, antum misalnya punya ada air di kolam, ya, isi air itu misalnya 250 liter. Dan dikeruk, sisanya 200 liter, maka dia tidak najis. Tapi kalau sisanya tinggal 50 liter, maka dia najis. Karena air sedikit itu kalau kena najis, mau dia berubah atau berubah, dia tetap najis. Sekarang atau ditambah, kayak ada orang kencing plak, terus sama antum dinyalain kerannya, jadi hilang sih apanya, najisnya jadi hilang karena dibanjur dengan air yang baru. Nah, kalau seperti ini, kalau dia terus disiram dengan air yang baru dan kemudian airnya menjadi hilang, maka dia sudah. Tapi kalau di 2 kulah tetap dia najis. Kalau yang sedikit karena masih ada sisanya. Atau gini, misalnya tahu nggak, kan penampungan air itu di kompleks karena ada di depan ini ya, kan itu di halaman pas dicium gitu, atau dibanjir tuh wangi, kita dibanjir pakai tripod, dibanjir itu menghilangkan baunya, maka dia najis atau tidak? Dia tetap najis. Kenapa? Karena si najisnya dia bersembunyi dari bau. Nah, gitu kaidah-kaidahnya ya. Kalau diambil tadi, kalau dikerukan, atau kalau ditambah, kaidahnya seperti kalau dikeruk, dilihat sisanya, kalau ditambah, kalau dikasih 2 kulah ke atas, maka dia tidak akan jadi. Tapi kalau namanya dikasih pewangi atau dikasih tanah misalnya biar hilang si bau tadi, nah, maka dia tetap najis. Kenapa? Karena najis itu tersembunyi di dalamnya. Paham ini tentang air? Ini penting karena antum sudah ada di rumah dengan kejadian, ya, antum sudah tahu namanya. Ya, kalau muslim itu dia harus belajar, karena kalau anak muda lama-lama juga bakal menikah, lama-lama anak di rumah itu tidak terus-terusan kondisinya normal terus, kadang bocor rumah tuh, kadang-kadang air boris, kadang-kadang macam-macam, maka harus tahu tentang hal seperti ini. Tiba-tiba misalnya anaknya kencing di ember yang di dalamnya ada air,
Ya, atau misalnya dia habis kencing, ini air kencingnya, airnya dimasukin, tangannya diteguk-teguk ke bak. Nah kecil ada begituan resep padahal habis air kencing. Nah orang tua yang ngerti fikih itu dia tahu harus berbuat. Tapi kalau orang tua yang nggak ngerti fikih, dia ya semaunya aja, ya, seasa aja. Ngarang seperti kebanyakan masyarakat kita hari ini, ya, banyak berbagai perkara itu karena ngarang, karena nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Baik, sekarang berikutnya mengenal tentang najis. Nah, ini penting ya. Najis teh naon wungkul. Yang pertama, an najasatu dia. Najis itu adalah satu al-baulu, air kencing. Wal itu pup. Ya. Pup apa yang najis? Air kencing apa yang najis? Saya mau tanya ke Ati. Ahwat saya mau tanya. Air kencing kucing najis enggak? Air kencing ayam najis enggak? Nah, pupuknya domba najis enggak? Nah, najis enggak? Najis enggak? Di rumahnya punya ternak tapi dikasih makan sapi, warnanya banyak nafsu itu udah kering, dulu sholat pakai baju itu. Nah perhatikan dalam mazhab Syafi'i ya, semua air kencing dan semua kotoran itu najis. Adapun boit maksudnya pup manusia, kalau raus itu adalah kotoran hewan. Nah makanya di Indonesia dalam mazhab Syafi'i ada nggak yang mengatakan dibedakan, ada mazhab lain dibedakan antara hewan yang dimakan sama hewan yang tidak dimakan. Hewan yang dimakan tuh kayak apa? Kucing, enggak ya. Ikan, nah, ikan itu hewan laut. Hewan laut kencingnya gimana? Ikan. Ayam, domba, sapi itu adalah hewan yang dimakan dagingnya. Nah, hewan yang dimakan dagingnya tidak najis, hewan yang tidak dimakan dagingnya najis. Ini mazhab lain. Tapi mazhab Syafi'i pokoknya mah semua kotoran itu najis. Semua kotoran itu najis. Ini ada khilafiyah ya. Ada khilafiyah. Ini langsung harus tahu ya. Ikhwan akhwat harus tahu karena di Indonesia itu sampai ribut antar kajian gara-gara masalah ini ya, gara-gara najis, masalah najis hewan. Sampai bertengkar murid-muridnya sih udah kenal arti saya jadi ribut. Kemudian wal qoihu, qoih itu apa? Nanah itu najis. Di apa? Di tuurna dengan sikutna bekas jatuh aya nanah. Dia mau sholat dia harus bersihkan dulu, kalau nggak ditutup. Kenapa? Karena najis. Wadamu dan darah juga najis ya, darah najis. Sekarang saya mau tanya, Ahwat pernah nggak lagi sholat nepuk renyit kok air ketidan? Atau pernah nggak garuk-garuk terus kapocel darah? Lagi sholat gimana? Sholat tidak boleh buang nggak sholat? Nggak itu sih sholat. Dilanjut. Baik ya, perhatikan darah, urusan darah. Para ulama membedakan darah banyak sama darah sedikit. Kalau darah sedikit kayak tadi kapocel ya, darahnya tidak mengalir, maka masih dimaafkan. Dia termasuk yang rukhsah, tidak apa-apa. Ya, dia tidak apa-apa, tetap sholat. Tapi tidak boleh dipindahkan. Misalnya gini, darahnya di sini kan, sama antum dibersihkan, darahnya pindah ke sini. Nah, maka menjadi najis. Jadi kalau di situ biar najis. Ya. Paham ya?
Ini darah yang dimaafkan. Wal koi, tahu koi, muntah. Ya. Orang muntah najis nggak? Najis. Muntah ke baju terus dipakai sholat najis, sholatnya tidak sah. Ya nggak harus ganti baju. Anak punya anak, pernah nggak muntah? Anak muntah, ya najis nggak? Najis. Ya nanti hati-hati harus ganti baju. Muntahnya ke kita, berarti baju kita harus diganti. Ingat, dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan para ulama bahwa najis itu tidak bisa dibersihkan kecuali dicuci dengan air. Ketiasa di tisu, ketiasa tisu basah atau disemprotan itu hand sanitizer. Mengenai hand sanitizer dipakai karena baju kan hand. Ya. Jadi salah ya. Jadi nggak bisa dipakai. Kemudian wal khamru wan nabidu wal muskir. Ya khamr arak atau anggur yang dilamakan kemudian dia memabukkan. Ya. Pokoknya segala perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan minuman yang memabukkan itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima. Anjing najis. Anjing najis. Apanya? Semuanya. Kulitnya, bulunya, semuanya. Menurut mazhab ini mazhab jumhur. Kembali juga demikian. Kemudian wal khinzir, babi sama najis. Wa far'u ahadihima. Gimana kalau anjing kawin sama domba terus lahir binatang? Domba najis nggak? Nggak. Ada nggak domba sama anjing kawin? Masa nggak ada tuh? Yang udah pernah dicari, ini dibahas di sini. Ya. Ada nggak hewan beda binatang terus kawin? Jarang ada, tapi jarang. Pokoknya yang lahir dari keturunan anjing ataupun dari babi itu najis. Kemudian wal maitah dan bangkai. Bangkai apa saja? Bangkai apa saja kecuali bangkai apa? Kecuali bangkai apa? Bangkai manusia dan bangkai yang ikan-ikan atau hewan yang ada di air. Ya, itu makanya kan kata Nabi SAW, al-bahru tahurun ma'uhu wal hilu maitatuhu. Lautan itu airnya suci, bisa mensucikan, dan juga bangkainya tidak najis atau dia suci bersih. Bangkainya bisa dimakan. Nah, sekarang rambut bangkainya sama ya, semua yang bulunya sama juga atau apapun dari bangkai itu sama. Kecuali kulit yang sudah disamak. Tahu nggak? Kulit yang sudah disamak. Dibikin tas, dibikin apa, tapi dari bangkai. Paham? Nah, sekarang saya mau tanya. Ini hewan masih hidup. Ya, masih hidup. Hewan dipotong kakinya. Ayat tuh mau bagian dari tubuh hewannya lagi hidup banyak ya. Gajah di gadingnya dipotong, gajahnya masih hidup. Ada ya. Ada yang tanduknya dipotong, ada apanya diambil. Nah, hewannya masih hidup dipotong bagian dari tubuhnya, maka hukum badan yang dipotong dari tubuh yang masih hidup itu hukumnya najis. Dia dianggapnya sebagai bangkai. Kita ulangi lagi, hukum potongan hewan dari yang masih hidup itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Kemudian al-madhi wal wadi. Apa madhi dan apa bedanya wadi? Kalau air mani mah udah dibahas. Air mani tidak najis, tapi wajib mandi kalau keluar air mani. Tapi kalau madhi dan wadi itu najis, tapi tidak wajib mandi, dia cukup wudu. Ya, dibersihkan dulu. Sekarang aku tanya, apa itu madhi? Di terjemahan apa itu?
madi doang. Nah, apa coba madi? Laki-laki apa madi? Mustahil kalau antum belum pernah keluar madi dan madi. Apa madi? Hah? Apa? Dari kemaluan. Apa bedanya dengan wadi? Hah? Apa bedanya dengan wadi? Perempuan apa madi? Perempuan juga ada madi. Ya, bagi udah nikah. Ya. Apa itu madi? Tahu kenalan antum udah nikah? Iya. Apa bedanya wadi sama madi itu apa beda? Apa? Nah, antum mikir dulu, ahwat yang udah nikah, apa bedanya madi dengan wadi? Nggak tahu, itu jawaban paling bagus. Bedanya madi dengan wadi itu keluar, dia bukan air mani, dia permulaan sebelum air mani. Ya, air lendir yang keluar karena hasrat bercumbu, ciuman. Ya, perempuan ada, laki-laki juga ada, tapi bukan air mani, itu namanya madi. Ya. Ramadan ciuman, keluar air mani, ya. Dia nggak keluar air mani dan tidak batal asal tidak apa bercumbu misalnya atau pelukan keluar air mani, batal nggak? Nggak batal karena dia tidak keluar air mani. Nah, itu najis. Celana dalamnya harus diganti, dia harus bersihkan dan dia harus wudu. Kalau wadi itu air bening juga kental, dia keluarnya karena kecapean. Biasanya di ujung-ujung setelah kencing. Orang seharian lelah, banyak proyek, pulang ke rumah capek, pas lagi kencing, beres kencing, ya pas dilihat ada yang kental-kental putih karena kecapean. Itu namanya wadi. Ya, itu keluar karena apa? Karena kecapean. Paham bedanya wadi sama madi? Nah, kemudian air maninya anjing dan babi ini udah jelas. Kemudian adapun air susu yang tidak dimakan dagingnya dan air susu yang tidak dimakan dagingnya selain manusia. Air susu yang tidak dimakan dagingnya selain manusia apa? Air susu apa? Yang najis. Air susu yang tidak dimakan dagingnya hewannya. Kucing, ya kucing, nggak boleh dimakan susunya. Ya, emang ayah usah susuna, ayah jualan sok di pet shop, ada susu, ya buat kucing bener, ya. Sebutnya susu kucing, Anda jangan dicobain, najis. Kemudian apalagi? Adapun bangkai manusia mayit jenazah manusia yang sudah meninggal atau bangkai ikan atau bangkai belalang dan sejenisnya tadi yang tidak keluar darah mayit, maka semuanya suci. Ya. Kalau manusia yang sudah meninggal, al muslimu la yanjus, muslim itu tidak najis. Maka kalau meninggal, tapi kita disunahkan kalau antum memandikan orang yang meninggal, sunahnya apa? Berwudu habis itu. Ya. Kalau sampai menguburkan sunahnya mandi. Tapi dia tidak najis. Belalang juga demikian, tidak najis. Ya, orang kampung mah banyak yang makan belalang. Bener nggak? Ya, siapa di sini yang pernah pesantren? Kalau anak pesantrennya, ya. laron tadi dikumpulkan, terus digoreng, ya. Tahu laron? Ya, pakai embernya diisi air. Lagi musim hujan banyak laron, semua lampu dimatikan, cuma satu lampu, nanti semuanya turun ke situ.
bulu-bulunya lepas, itunya disaring, digoreng. Ya, laron. Baik. Kemudian wal juz'ul munfasilu min ghairil adami wasamaki wal jarod najisun. Tadi sudah ini. Perkara yang keluar, yang terpisah, yang dipisah dari badan yang masih hidup itu najis. Ya, itu najis, kecuali tadi kulit yang disamak, ya, bulunya yang sudah diproses itu tidak najis. Sekarang ada nggak orang jualan tas, sepatu dari kulit anjing? Ada hukumnya apa? Kan tadi ya, kulit itu kalau sudah disamak maka dia tidak najis. Ya. Idza dubigol ihabu ya tahirun. Kalau sudah disamak ya kulit hewan itu maka semuanya menjadi tidak najis, menjadi tidak najis. Tapi ya para ulama khilafiyah apakah boleh dipakai sholat atau tidak, lebih baik dipakai atau ditinggalkan. Jumhur ulama mengatakan lebih baik ditinggalkan. Ya, walaupun beberapa mazhab mengatakan ya hukumnya tetap saja tidak najis, tapi ditinggalkan lebih utama, lebih baik. Kemudian ya sudah ya, tentang najis sudah. Berikutnya bima yadhuru ma la yadhur, apa saja yang bisa jadi suci dan tidak mensucikan atau tidak suci. Sekarang kita akan berbicara tentang beberapa hal masih berkaitan dengan najis. Ini sebenarnya sudah terlalu diperlukan. Baik, sekarang kita langsung saja ya. Ya, kalau air kencing anak yang tidak najis, air kencing anak usia berapa? Bayi teh usia berapa? Anak 3 tahun ke sebutnya bayi. Belum makan apa-apa kecuali ASI. Ya. Kalau sudah masuk sesuatu selain ASI, maka yang keluar dari mata air kencingnya menjadi najis. Misalnya ibunya atau misalnya teh nenena ibu bapakna kerja, incuna dihuapan teh kopi, cobaan kopi. Nah, atau apa saja selain ASI maka menjadi najis. Baik, sekarang bab tayamum. Ya, saya kira udah cukup lah. Nanti kalau ada yang belum paham tanya. Faslun fit tayammumi. Ingat, toharoh itu ada 3 macam. Mandi, wudu, dan tayamum. Mandi, wudu, dan tayamum. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang belum pernah tayamum selama hidupnya sampai hari ini? Siapa belum pernah tayamum? Sama sekali. Belum pernah. Nanti belum pernah. Siapa ini yang belum pernah tayamum sama sekali? Hah? Belum pernah? Kasihan. Belum pernah taharah dengan tayamum. Baik. Ya. Kemungkinan besar semua manusia, semua muslim bakal mengalami ini karena kondisinya bakal berubah-ubah. Bakal sakit, bakal ya apa saja. Sekarang kita akan bahas wa yajibut tayammumu 'anil hadatsil asghari wal akbari indal ajzi min istihmalil ma bisababi faqdihi fi hadarin aw safarin walil marid. Saya ulangi lagi. Wajib orang tayamum, seorang muslim tayamum dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil berarti ya itu wudu, mengganti wudu. Hadas besar berarti mengganti mandi. Jadi tayamumnya ini untuk mengganti wudu, yaitu hadas kecil, mengangkat hadas kecil, atau mengganti apa? Mandi, yaitu mengangkat hadas besar. Habis hubungan suami istri, ya, lagi camping
suami istri berhubungan di tenda, ya pas mau mandi, ya dia sangka ada tempat mandi dekat, pas dia cari sudah jalan 1 kilo 2 kilo nggak ada ternyata air, dia harus sholat, ya. Dia bakal tayamum karena tidak ada air. Nah, dari hadas kecil dan hadas besar. Kapan orang itu boleh tayamum? Indal ajzi anistimalil ma, ketika tidak bisa menggunakan air. Dalam hal ini maknanya ada 3 macam. 1, orangnya tidak punya air sama sekali, nggak ada air. Ya, nggak ada air. Ada yang bilang kayak Ustadz, di rumah nggak ada air, lagi padam listrik. Tapi tina dispenser ayah aqua, ayah sagalon. Cuma tidak disebut tidak ada air. Dekat rumah ada warung nggak jualan? Ada katanya. Tapi jauh, berapa jauh? Ya 300 meter mah dicatat. Nah, ini tidak disebut rukhsah boleh tayamum. Jadi yaitu yang rukhsah boleh tayamum, 1, tidak ada air, sama sekali nggak ada airnya, nggak ada air. Dicari nggak ada, ke tetangga nggak ada yang punya. Atau lagi di safar, di perjalanan nggak ada air, atau lagi di gunung, ya, lagi musim kemarau nggak ada air, nyari-nyari nggak ada air, bekal udah habis, pokoknya nggak ada air. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, ya, ada air tapi tidak bisa dijangkau airnya, seperti orang sakit ngagoler, mau wudhu airnya ada di pojok, tapi dia sendirian nggak ada yang bisa ngambil airnya. Nah, atau orang di penjara di satu ruangan, kemudian ada apa? Jerujinya, airnya ada di luar. Airnya kelihatan nggak? Kelihatan, tapi dia tidak bisa menjangkau air. Nah, orang seperti ini juga termasuk mereka yang boleh tayamum. Atau yang ketiga, ada air tapi badannya tidak boleh kena air. Yang ketiga, ada air tapi badannya nggak boleh kena air, ya. Habis kena luka bakar, ya. Kata dokter nggak boleh kena air sampai kering. Berapa lama dok? Kemungkinan ini 1,5 bulan. Berarti kurang lebih berapa hari? 45 hari nggak boleh kena air. Nah, selama itu airnya ada, dia minum air, ada air, tapi dia tidak bisa pakai. Ini orang seperti ini juga boleh tayamum. Nah, sekarang saya ulangi lagi. Tadi yang pertama apa? Orang yang sama sekali nggak ketemu air. Sekarang orang yang nggak ketemu air yang seperti apa yang dia boleh tayamum? Ya, orang yang sudah satu mencari dan dia ketemu. Kalau orang belum mencari, maka tidak boleh tayamum. Misalnya orang tinggal di komplek belah itu. Kemudian subuh airnya apa? Listriknya mati, air nggak ngalir, galon habis, nggak ada air sama sekali. Dia tayamum boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ada tetangga, ada masjid, ya. Dia harus berusaha mendatangi, mencari dulu. Yang berikutnya, ini orang yang begini yang boleh itu adalah orang yang dia sudah berusaha mencari tadi, atau sudah berusaha beli dan dia tidak bisa mendapatkannya. Jadi maknanya adalah wajib orang beli air. Mau wudhu nggak ada, airnya nggak ada. Tiba-tiba air jualan di depan rumah. Cai. Dia harus keluar dan harus beli. Wajib dia beli. Wajib. Atau dia lagi di kereta, mau wudhu nggak ada air. Ya. Pelayan keretanya air. Nah, dia wajib beli. Dia wajib beli. Orang yang selain ini tidak boleh. Dia langsung tayamum, belum mencari, belum berusaha beli, belum berusaha meminta atau yang lainnya, dia tidak boleh. Baik. Yang kedua yaitu adalah orang yang tadi apa? Ada air tapi tidak bisa dijangkau air. Tidak bisa dijangkau air. Atau yang ketiga yaitu adalah ada air tapi badannya tidak bisa kena air. Nah, ini mereka yang boleh tayamum. Nah, orang yang kehilangan air
dan tiba-tiba ada air di tengah jalan. Misal gini, antum lagi sholat, udah tayamum nih, tayamum ke sholat, lagi sholat hujan, maka sholatnya harus dibatalkan, dia harus wudu. Kenapa? Airnya sudah ada. Tapi perhatikan, kalau antum sudah selesai sholat dan baru ada air, maka tidak perlu wudu, tidak perlu diulang sholat. Kalau diulang gimana? Boleh, ada hadis. Baik, kemudian wa idza kana fi badanihi jirahatun yadurru bihal ma ghasalas sahih wa tayammama anil jari fil wajhi wal yadaini wa yakunu tayammum waqta ghuslil alil. Apabila di badannya ada luka, bukan semua badan kayak tadi terbakar. Kalau kena air bahaya, misal ini tangan jari kelingkingna diperban, ya, bengkak, nggak boleh kena air. Maka sisa yang lainnya harus kena air, yang ininya cukup dengan tayamum. Misalnya begini, antum nih anggota badan nih. Yang kiri itu pergelangan ini ke atas, ini diperban. Gak, kata dokter nggak boleh kena air. Nah yang lainnya ini wudu biasa, yang ininya nanti tayamumin, diusap dengan debu atau tanah. Paham ya? Kalau orang terkena. Tapi kalau semuanya kayak tadi kebakar, itu ya tayamum saja. Kemudian wa yajibu mashul jabirati bil ma'i idza lam yumkin ijrahuha. Tapi kalau orang misalnya pakai, antum tahu nggak kalau orang kecelakaan terus di apa sih namanya itu di gips, ya. Itu kalau atasnya diusap air, celaka, bahaya enggak? Kata dokternya enggak bahaya, dan itu mah keras, kuat, enggak akan membahayakan si badannya. Maka wajib dia apa? Wajib dia diusap. Jangan dicuci, diusap atasnya. Diusap. Paham ya? Ini kapan dan siapa saja yang boleh tayamum. Baik, berikutnya furudul tayamum. Yang wajib itu apa saja dalam tayamum? Sekarang saya mau tanya, nanti kalau tayamum apa aja yang dibasuh? Apa? Wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Tangannya tangan sampai sikut, tapi dia bilang telapak. Tidak. Nah, yang wajib dalam tayamum itu yang pertama adalah naqlut turab, harus memindahkan tanah. Maksudnya adalah harus tanah atau bagian dari tanah atau bagian dari unsur tanah. Dalam mazhab Syafi'i, kecuali mazhab Hanafi mah gini, apa saja yang muncul dari permukaan itu boleh pakai tayamum. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh kalau bukan dari tanah atau debu yang berhasil dari tanah. Kalau misalnya, tuh tahu nggak, semente dicampur sama apa namanya? Apa namanya itu? Antum apa? Orang developer harus, dia kayak semen gitu ya? Semen dicampur apa ya? Entah. Ya kayak gipsum, kayak apa sih namanya, kayak ya itu apa ya, semen putih itu ya bukan dari tanah, tidak boleh dipakai untuk tayamum. Jadi saya ulangi lagi, ikhwan akhwat, perhatikan, tayamum nggak boleh sembarangan ini. Dari mana kok dia tahu ini? Dalam mazhab Syafi'i harus ada debunya, harus ada bagian dari tanah, atau memang langsung ke tanah. Bagaimana kalau kaca yang dia di depan itu kan banyak dari luar kena debu, ada tanahnya boleh. Tapi kalau di ruangan ber-AC, kantor di lantai ke-20, ya, dia bersih, ada debunya dari tanah bukan? Bukan. Maka tidak boleh dipakai untuk tayamum. Nah ingat, ini dalam hal ini banyak yang keliru. Banyak orang tayamum sembarangan. Di mana aja tayamum.
Dalam mazhab Syafi'i itu tidak diterima. Yang membolehkan begitu hanya mazhab Hanafi saja. Tapi pokoknya jumhur tidak membolehkan begitu. Ya. Tidak membolehkan seperti itu. Jadi ya tanah atau bagian dari tanah. Bagian dari tanah. Sekarang saya tanya, ini di sini di dinding ini ada debunya nggak? Ada debunya. Debu tanah atau bukan? Debu apa? Nah, kita harus tahu di mana saja yang memang di situ ada debu dari tanah atau bagian dari tanah. Saya ulangi lagi, kecuali madhab siapa? Hanafi. Kalau madhab Hanafi mah pokoknya mah naon wae anu muncul tina permukaan itu boleh dipakai tayamum. Kalau madhab ini. Baik. Ini yang saya kira paling kuat ya. Ini pendapat. Yang kedua niat. Ya, sekarang saya mau tanya. Ya, niat orang yang tayamum itu niatnya apa? Niatnya apa? Maksudnya niatnya itu niat untuk apa? Niat membolehkan dirinya sholat atau niat mengangkat hadas? Misalnya ahwat, anti habis kencing. Nggak ada air, mau tayamum. Niatnya niat apa? Niat mengangkat hadas karena habis kencing atau niat dibolehkannya saya sholat. Perhatikan, tayamum itu tidak mengangkat hadas kecil dan tidak mengangkat hadas besar, tapi dia membolehkan seseorang melakukan sholat. Bukan berarti sudah bersih, ya. Tapi ini cara orang menjadi boleh sholat. Maka orang yang tayamum, ya, orang yang tayamum itu harus dilakukan mendekati ke waktu sholat. Nggak boleh, saya ulangi lagi, orang yang tayamum itu harus dilakukan ketika dikumandangkan adzan, ketika sudah masuk waktu sholat. Kalau misalnya gini, waktu maghrib itu jam berapa sekarang? Jam 6. Di rumah antum nggak ada air, jam 5 langsung tayamum. Maghrib nage lami kene. Bisa aya hujan, bisa aya naon. Jadi nggak boleh. Sah nggak sah. Walaupun dia nanti sholat dengan tayamum itu sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Kenapa? Karena tayamum itu tujuannya membolehkan seseorang sholat, bukan mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Baik, yang kedua, perhatikan. Seseorang, ya tadi kan tayamum itu untuk mengangkat hadas, untuk membolehkan seseorang itu sholat. Yang kedua, orang tayamum itu nggak boleh untuk beberapa kali waktu sholat. Kalau wudu boleh, wudu sebelum maghrib, sholat maghrib, di maghrib ketika isya, ngobrol di masjid sampai isya atau baca Quran sampai isya, nggak wudu lagi, boleh nggak? Boleh. Sampai subuh juga boleh. Imam Syafi'i pernah melakukan. Ya. Nah, tapi kalau tayamum nggak boleh. Tayamum itu tidak boleh. Jadi niatnya apa? Niat dibolehkannya sholat. Ya, niat dibolehkannya sholat. Bagaimana? Kapan mulai niatnya? Yaitu ketika mulai meletakkan tangan di tanahnya atau di dinding atau di mana saja yang ada debu. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Memindahkan tanah, maksudnya mengangkat tanah. Kalau gini ya, nih ada orang tayamum kayak gini. Ini mau tayamum ya. Ini pernah kejadian. Tayamum. Subhanallah. Tayamum berbersihan. Kalian jadi pel. Tayamum di subhanallah. Tayamum itu mengangkat apa? Tanah. Ini mah tanah di kaki situ. Padahal sekalian putih subasuh gitu lah. Nah, ini tidak benar, ya. Jadi tayamum itu satu memindahkan tanah, yang kedua niat, yang ketiga wajibnya tayamum itu adalah membasuh mengusap wajah. Batasan wajah sudah pernah saya bahas. Mengusap wajah. Yang keempat, wajibnya tayamum itu adalah mengusap tangan sampai kemana? Sampai ke sikut.
Ya, sampai ke sikut. Sampai ke sikut maksudnya dilebihkan dari sikutnya. Karena kan arti ma'a itu kemarin sudah dibahas. Ya, bukan di tengah-tengah sikut, tapi sikutnya harus ke bawah, berarti harus dilebihkan dari sikut. Dilebihkan dari sikut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah tartib, yaitu berurutan. Yang kelima yaitu berurutan. Jadi kita bereskan sedikit ini. Syarat tayamum. Syarat tayamum wal qasdu ila turab, harus mencari tanah. Ya, dan tanahnya harus yang suci dan dia bersih atau debu yang bersih. Ya, debu yang bersih. Kalau debunya sudah dicampur dengan semen, tidak bisa dipakai untuk tayamum. Ya. Wa an yakuna darbataini anti ahwat. Kalau tayamum berapa kali mukul tanah? Berapa kali mukul tanah? 3 kali buat apa aja? Banyak orang melakukannya sekali. Ya, dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang paling sahih, yaitu adalah 2 kali sekali untuk apa? Untuk wajah, sekali lagi untuk tangan kanan dan tangan kiri. Nah, dorbatun lil wajhi, 1 pukulan untuk tanah, untuk wajah, dan 1 pukulan lagi untuk kedua tangan. Kemudian syarat berikutnya, ini tadi udah saya jelaskan, harus terjadi setelah masuk waktu sholat. Kalau orang tayamum, kenapa tayamum? Ini kan nggak ada air, kan masih sejam lagi waktu sholatnya. Tapi kan nggak ada air, nggak sah. Kalau tayamum belum masuk waktu sholat. Kalau dia ternyata sampai waktu sholat nggak ada air dan dia sholat dengan tayamum itu, maka sholatnya batal. Sholatnya tidak sah, tidak diterima. Naik pesawat, tayamum di pesawat. Airnya katanya nggak ada. Dia tayamum di pesawat. Jam berapa sholatnya? Nanti habis tayamum mungkin 2 jam lagi. 2 jam terus mendarat. Kemudian ya, berikutnya wa an yujaddidat tayamum likulli fardin. Hendaknya tayamum itu hanya dilakukan, wajib dilakukannya hanya untuk 1 sholat fardu, nggak boleh untuk sholat misalnya. Ya, misalnya gimana, antum safar. Kalau safar suka jamak sholatnya duhur dan asar. Berarti setiap waktunya duhur tayamum, pas mau sholat berikutnya tayamum. Ini pendapat yang paling kuat. Kemudian, nah syarat berikutnya, tayamum itu dikatakan sah kalau an yufattisha anil ma qabla tayamum. Kalau dia sudah ngecek nggak ada air sebelum dia tayamum dan setelah masuk waktu sholat. Sudah dia cek nggak ada air, coba tinggali deui, nggak ada air. Sudah dicek kemana-mana nggak ada air, barulah dia boleh tayamum, dan ngeceknya harus paling lambat harus sudah masuk waktu sholat. Kemudian kalau dia bertetangga atau hidup bermasyarakat, lihat di sini dikatakan wa yunadi, dia panggil orang lain, aya cai teu tatanggi, telepon di WA dina grup RW, aya tuh grup RW, aya nama ya Pak RW, aya nu gaduh cai gitu, naon hesena ya gitu, ditanya, nggak boleh langsung tayamum. Kemudian siapa yang tidak ketemu air dan tidak ketemu tanah, nah ini permasalahan yang lain. Antum lagi di kereta, pas lihat ke toiletnya nggak ada air, ditanya, Pak jualan air tuh, saya kereta ini mas, saya jualan, nggak ada air, penumpang nggak ada yang punya air. Terus antum nggak bisa tayamum, kenapa? Nggak ada debu. Maka berarti orang ini kehilangan 2 alat wudu. Atau misalnya dokter di ruang operasi, atau misalnya di ruang operasi 5 jam, dia nggak bisa keluar dan nggak ada air di ruangan itu, dan seterusnya. Atau pokoknya kondisi-kondisi tertentu.
Nah, maka disebutnya faqidu tahuroin, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Dia nggak punya air, nggak punya juga tanah. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, disebutkan di sini kan kana ala kullati jabalin shallal fardhu wahdahu wa'an. Seperti orang di tempat yang jauh atau sendirian, nggak ada tanah, nggak ada, pokoknya di tempat-tempat yang tidak ada tanah. Atau misalnya di tempat-tempat yang tidak ada tanah, tidak ada air. Bagaimana? Maka dia sholat tanpa bersuci. Sholat tanpa bersuci, ya untuk apa? Untuk menjaga, menghindari keharaman tertinggalnya waktu sholat. Tapi nanti kalau sudah lewat waktu sholat, ketemu air, ketemu tanah, maka dia ulang lagi. Jadi tetap sholatnya harus dikodok. Jadi itu hanya untuk apa? Untuk ya menyelamatkan kita dari apa? Dari keharamannya melewati waktu sholat. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dan ini pendapat jumhur. Antum di kereta, ya nggak ada air, nggak ada tanah, nggak bisa tayamum, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Sholat, Allahu Akbar. Untuk menghindari keharaman waktu sholat, misalnya antum lagi keluar kota, datang waktu subuh jam 4, itu datang waktu subuh jam 5 lewat, udah mulai terbit matahari. Nah, keburu kelewat, maka antum sholat tanpa apa? Tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Sampai di stasiun, nyampe jam 8 pagi, turun, langsung cari musola, wudhu lagi, terus sholat lagi diulang. Yang tadi selamat, yang ini bisa dilaksanakan. Paham ya? Orang yang kehilangan dua alat bersuci. Nah, ini ada dalam mazhab Syafi'i. Dijelaskan seperti ini. Kemudian, nah di sini kan dikatakan kata Bapak Dol, sholal fardo, dia sholatlah sendirian, wa ada, nanti diulangi lagi kalau ketemu. Wa yajuzu tayammumu lil bardi idza faqada ma yusahhinu bihil ma. Boleh enggak orang tayamum kalau airnya dingin banget? Di mana di Indonesia yang dingin banget? Yang orang itu nggak bisa wudhu, kalau wudhu wah kayak tiris pisan. Di mana? Wah, Ciwidey. Di mana? Di Indonesia di mana? Di gunung-gunung tertinggi di Indonesia mungkin ya. Tapi kalau di Bandung nggak ada ya. Karena masih aman wudhu. Kekuasaannya. Nah, ini boleh nggak orang takut kedinginan dan celaka, maka tayamum boleh. Kemudian wayak dil mutayammimul lil bardi walil mutayammimul asi bisafarihi. Ya. Lihat orang yang tayamumnya karena apa? Karena takut kedinginan, maka dia harus qada salat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, dia misalnya gini, di puncak gunung yang sangat tinggi, di musim dingin yang sangat dingin, kemudian dia nggak bisa wudhu, airnya banyak, alir sungai nggak ada di pinggir tempat dia tinggal, tapi dia takut kena air, dia wudhu dengan tayamum, tapi habis itu dia mengqadha sholat. Dan juga begitu juga orang yang tayamumnya ketika sedang safar untuk maksiat. Safar untuk maksiat itu apa? Pacaran, ya. Janjian sama pacar. Yuk kita jalan-jalan ke Pangandaran. Jalan-jalan ke Pangandaran. Ya. Orang yang ini namanya safar maksiat, disebutnya safar haram. Maka semua rukhsah dari Allah nggak boleh diambil. Ya. Dan kalau dia nggak ketemu air, nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa tayamum, tapi dia harus qadha. Harus mengqadha sholat. Dan selama sholat itu dia tidak boleh dijama, tidak boleh diqosor, karena jama dan qosor adalah rukhsah, dan rukhsah Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Ya. Misalnya mau ngerampok, ya. Ngerampoknya itu misalnya jam berapa? Perlu 3 jam, 4 jam. Ya.
mulainya misalnya dari bada isya kurang jamaah we bisi keburu sholat, boleh nggak boleh, karena dia ya rukhsah tidak diberikan kepada orang yang sedang melakukan perbuatan maksiat, yang sedang melakukan perbuatan haram. Ini tidak dibolehkan. Ya, orang misalnya masuk karaoke, ya, yuk karaokean, yuk sabar aja. Di jam sabar, di jam 5 masuk duit aja murah, jam 10 malam. Wah, oke, saya duhur asarnya di jamaah ya. Karena 30 maghrib di sana di jamaah. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena dia melakukan perbuatan haram. Baik. Jadi tayamum, lihat ya cara tayamumnya. Jadi tayamum tadi pertama tadi memindahkan terus sambil berdiri ya, dan dibolehkan kok. Wah. Itu kamu buka batasan dengan terus bisa lagi sekali lagi, kemudian terus nanti takut yang kiri udah. Baik, sampai sini dulu ya. Berikutnya ini ada tentang haid dan nifas. Ini panjang ya. Haid dan nifas. Baik, nggak apa ya, nanti haid dan nifas dulu sama bab sholat. Masuk bab sholat. Mungkin nanti bab sholat tapi dimulai dulu dengan haid dan nifas. Haid dan nifas ini penting ya. Permasalahan, kata para ulama, permasalahan yang paling rumit dalam urusan ilmu fikih itu bab haid, tentang haidnya perempuan. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ikhwan dan akhwat. 1-2 pertanyaan enggak? Silakan. Apa dulu? Akhwat dulu, silakan. Ya. Religi itu gimana? Sebelumnya ada doa dulu, terus dihijab gitu. Oh, nyanyi. Nggak boleh tetap. Iya, sama nonton Persib, begitu nonton bola. Nonton Persib sabar jam. Kamu nonton Persib. Hah? Langsung stadion di TV mah tuh tidak dibahas. 3 jam kelewat waktu sholat ya. Bolehnya di jamaah misalnya. Itu kalau nonton bola mubah, tapi bisa jadi haram kalau di dalamnya ada ikhtilat, meninggalkan waktu sholat kayak gitu. Ya. Asal hukumnya bola mah asalnya mubah, boleh-boleh aja. Tapi kalau konser ya, konser musik itu hukum asal musik apa? Haram. Ya, hukum asalnya, kecuali beberapa yang dibolehkan, alat musik yang dibolehkan, seperti rebana di hari raya dan lainnya. Konser misalnya religi, ya religi itu apanya? Ya, religi itu apanya gitu. Ya, sebetulnya bisa juga dikatakan kayak di Indonesia mah sinetron Islami. Gimana sinetron Islami? Laki-laki perempuan pada bercampur. Ya. Sekarang konser religi itu misalnya gimana? Di hijab, dipisah ikhwan akhwat itu enggak? Jadi ini sudah berubah ininya apa? Sudah berubah. Ya, berubah. Memang harus belajar. Ya, gini Ustaz kan ada khilafiyah tentang musik. Ya, ada khilafiyah, tapi yang
kalau ada khilafiyah dan yang satu misalnya mengatakan haram, itu mengatakan halal, lebih tenang, lebih aman mengambil pendapat yang lebih menyelamatkan. Dan perhatikan, ahwat ya, saya mau ngasih tahu nih, manusia itu, muslim itu, kalau dia cinta musik pasti nggak akan bisa menghafal Quran. Mustahil. Coba ada nggak orang pemusik hafal Quran? Orang yang di dalam kata Ibnu Qayyim gini, kalau di hati seseorang, gini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wafat tahun 700 Hijriah, beliau mengatakan musik sama Al-Quran itu tidak bersatu di hati seseorang. Kalau musik sudah ada di hati orang itu, maka Al-Quran yang akan pergi, karena Al-Quran tidak mau bergantung dengan. Dan orang kalau sudah suka dengan Al-Quran, dia tidak suka dengan musik. Dia nggak suka, ya mungkin dia lagi makan, kedengeran, tapi dan punten ya, lagu-lagu itu banyak yang bahaya sebenarnya. Ya kalau nggak hati-hati, aku suka lihat anak-anak muda gitu ya, dengerin terus nyanyi, ya bilang kau mati aku mati, ada dari kanan, bilang kau mati aku mati, ya. Tidak ada cinta kecuali dirimu, wah syirik, bahaya. Cinta itu pada Allah, ya syirik gitu, ya bahaya saya-sayanya itu, ya coba dengerin yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, makanya ya gitu, banyak orang itu apa ya, Bill Gates atau siapa yang dia bilang ketika saya membangun perusahaannya dan menjadi sukses itu 20 tahun lebih aku meninggalkan musik, mendengar musik, karena dia yang mencegah aku. Itu untuk dunia, apalagi untuk akhirat, jadi mustahil orang, dan pasti susah orang senang musik itu bisa baca Al-Quran. Coba ini tanya ke orang yang suka musik, bisa baca Al-Quran, apalagi menghafal, apalagi mentadabburi isinya, bisa. Begitu. Jadi ya Ustaz, gimana hukumnya? Ya, gimana kalau bersyair, berlagu tapi tidak ada musik? Kalau berlagu tanpa alat musik, tanpa musiknya, maka hukumnya boleh selama syair-syairnya itu bagus. Rasulullah juga dulu sahabat bersyair ketika jihad, bersyair dengan syair yang bagus kan. Itu kan lagu-lagu itu kan perubahan syair-syair kan. Itu sama. Tapi kalau sudah ada musiknya dan syair-syairnya banyak maksiat di dalamnya, ini yang bahaya. Tentang cinta, tentang apa, pokoknya lucu lah kalau denger anak muda nyanyi gitu. Ngerti apa enggak gitu ya, ini bukan pacarnya gitu, nah gitu. Nah kalau alat musiknya kita ada khilafiyah, iya ada khilafiyah, tapi jumhur ya mengatakan haram kecuali beberapa yang dibolehkan dan di waktu-waktu tertentu, kayak lagi pernikahan, Idul Fitri, Idul Adha, dan itu juga hanya beberapa itu ya kan, begitu. Tapi kan ya ambil aja, silakan. Setiap orang itu lakukan apa yang mau dia lakukan, dan setiap orang akan meraih apa yang dia lakukan. Jadi mau yang aman, ambil yang aman, yang tidak aman. Gitu. Ya, saya nasihatkan nggak usah datang lagi ke konser musik. Mau itu religi ataupun tidak religi. Kalimat-kalimat religi itu kayak gini ya. Hijab Islami, karena banyak ya abad ya. Tapi pakaiannya itu tidak, ini nggak kayak Islami, tidak menutup aurat, tabarruj itu kan apa ya, memperlihatkan ya kayak gitu, semuanya dunia gitu. Gak usah terpancing karena minuman keras juga sekarang banyak namanya berubah, karakter berubah. Jadi ada lagi Iwan apa ya,
Ya kalau airnya sedikit, ya air yang sedikit dan kita yakin najisnya masuk ke situ, dibuang aja. Ya dibuang. Tapi kalau di atas dua kulah ke atas, ditambahin airnya, yang dibuka keran. Di atas dua kulah dan tidak berubah. Ya, kalau tidak berubah warna, dibikin kayak balong, ya, karena tidak merubah. Kan yang nanti antum pakai yang mana? Misalnya gini, ya, sebenarnya toren yang isinya tuh 200 liter lebih, terus antum ember kena najis, terus dimasukin ke situ, berarti udah bicaranya bukan air ini lagi, bicaranya air itu kan nggak mungkin antum kainu tadi mana, nggak bisa, bisa boleh dan tidak najis selama tidak berubah warna bau. Pokoknya kalau berubah warna bau dan rasa, dua kulah ke atas itu najis. Baik, ada lagi ikhwan akhwat yang mau ditanyakan? Ada, alhamdulillah. Lalu nanti kita masuk bab haid dan masuk bab sholat. Mudah-mudahan sampai akhir tahun selesai bab sholat. Kita selesaikan bab sholat, karena sholat juga kita itu belajar banyak ibadah tuh karena udah nggak tahu ininya, benar nggak? Dari dulu kayak gitu kita belajar. Baik, perhatikan dalam belajar fikih yang harus diperhatikan adalah ketika ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Jadi kalau ada yang berbeda, nggak usah marah-marah, ya, harus berlapang dada karena ini masalah ya. Sampai sini dulu pembahasan di hari ini, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan ilmunya, dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.